بركة وفقد موجع. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan hasil musyawarah di sore hari ini, pernyataan sikap Kiai dan Asatidz Kabupaten Bandung Barat tentang nasab Baklawi. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memohon ridho dan inayah Allah Ta'ala, kami para Kiai dan Asatidz Kabupaten Bandung Barat menyatakan hal-hal berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuafi ni'ma wa yukafi mazidah. Allahumma sholli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati, kami muliakan Kiai Sohibul Bait, Kiai Haji Ali Sururi, dan juga Kiai Deden tadi disebutkan, dan juga Kiai Mas Panji ya, dari PCNU ya. Abi Pak Amang Hilman. Dan Kiai Amang Hilman. Dan hapunten sadulur sadayana para kiai, para asatidz se-Kabupaten Bandung Barat. Hapunten belum bisa sebut nama satu-satu tanpa mengurangi rasa hormat. Salam takzim, salam silaturahim. Alhamdulillah, wasyukurillah kita bisa berkumpul di sini di Kabupaten Bandung Barat. Dan Abdi juga telah membaca ini, Masya Allah, tentang draft pernyataan sikap Kiai dan Asatidz Kabupaten Bandung Barat tentang nasab Ba'alawi. Ini Masya Allah, Subhanallah, luar biasa sekali. Draft rancangan ini tadi juga sudah disampaikan tentang adanya pernyataan, penolakan, dan himbauan kepada masyarakat. Dan kami bersyukur dan menyambut baik tentang adanya pernyataan sikap dari para kiai, para asatidz, karena ini merupakan bentuk ibadah amar ma'ruf nahi mungkar. Dan ini apalagi setelah para kiai juga sudah menyampaikan, ini bukan suatu bentuk yang kadang-kadang kita disalahfahami, difitnah, seakan-akan tuh iri, dengki, hasad kepada para habib atau benci kepada para habib. Padahal bukan demikian, tapi ini merupakan bentuk amar ma'ruf nahi mungkar, karena para kiai-kiai, para ustadz ini memiliki tanggung jawab kepada umat, tanggung jawab kepada Allah. Ya, dan kata juga beliau kan juga harus sampaikan kebenaran walaupun meskipun itu pahit. Nah, jadi apalagi sudah kita melakukan perjuangan pergerakan dari Kiai Imad itu dari Oktober 2022 sudah menuliskan kajian tesis ilmiah, 2023 sudah mulai viral, dan ini terus perlu perjuangan bersama. Tidak bisa hanya Kiai Imad sorangan baik, tidak bisa hanya saya saja, tapi perlu perjuangan bersama-sama. Karena ini demi kemaslahatan umat Nabi Rasulullah Muhammad SAW, umat Islam se-Nusantara. Bahkan nggak cuman umat Islam saja, tapi juga bahkan bangsa Indonesia. Karena kita melihat ini pergerakan kubu sana itu merendahkan tuh ya, merendahkan para kiai, merendahkan pribumi, merendahkan anak bangsa. Martabat bangsa juga ikut direndahkan. Jadi ibaratnya penjajahan gaya baru secara spiritual, kultural, rasial, finansial, bahkan juga cabul juga kepada wanita-wanita kita. Dan cabul sial gitu. Bahkan ada yang ketangkep itu kan kemarin, jadi predator seksual itu. Jadi kalau dulu penjajahannya secara politik itu sudah, kalau dari penjajah Belanda, politik ekonomi. Nah, ini penjajahan gaya baru. Sedangkan founding father kita kan dalam pembukaan UUD 45 itu baru mengantarkan anak bangsa ini ke depan pintu gerbang kemerdekaan. Jadi kita sebagai penerus founding father kita punya tanggung jawab untuk benar-benar memerdekakan dan membawa masuk, bukan hanya di depan gerbangnya saja, tapi masuk ke pintu gerbang kemerdekaan, supaya anak bangsa kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri yang merdeka. Nah, dari gangguan penjajahan etnis-etnis lain, yang kalau mereka memang mau menjadi warga negara yang berbaur, menjadi sederajat, silakan. Tapi nyatanya, faktanya, mereka masih meneruskan rasial, fasis, dan juga pengkastaan. Nah, dan itu juga bertentangan dengan agama Islam itu sendiri. Karena dalam agama Islam itu diajarkannya inna akramakum indallahi atqakum. Jadi yang mulia di sini itu adalah yang bertakwa, bukan yang karena nasabnya. Nah, sedangkan kalau masalah nasab,
Rasulullah juga bersabda bahwasanya pelajarilah dari nasabmu sesuatu yang dapat membantumu menghubungkan silaturahim. Jadi sekedar itu saja, bukan untuk dijadikan nasab itu menjadikan merasa mulia, kemudian merendahkan dan menghinakan yang lain. Nah, sedangkan mereka jelas dalam dakwah-dakwah mereka merendahkan, bahkan menyatakan barang siapa yang berguru kepada satu habib bodoh lebih utama daripada berguru kepada 70 kiai yang alim. Ini sudah bertentangan dengan agama Islam Rasulullah itu sendiri. Nah, tadi juga kiai juga sudah menyampaikan ada 38 kesesatan para habib. Nah, itu saja dari kesesatan tersebut sebenarnya sudah masuk 5 dari 10 kriteria sesat MUI. Sebenarnya. Nah, tapi sayangnya MUI belum berani. Masih perlu dorongan dari kita-kita. Makanya ini perlu dorongan bersama-sama para yai, para ustadz. Jadi di Indonesia ini kalau misalkan dukungannya lemah itu gampang sekali dinyatakan sesat. Jadi sebenarnya MUI itu punya 10 kriteria sesat para yai, para ustadz. Nah, contoh kalau misalkan gerakan Lia Eden, Ahmadiyah, itu mereka hanya kena 1 kriteria sesat saja, itu sudah bisa langsung ditindak. Nah, pelanggarannya itu adalah kriteria sesatnya adalah meyakini adanya Nabi setelah Nabi Muhammad. Nah, tadi dari 38 yang disebutkan para kiai tadi, yang disetarkan juga diungkap oleh Kiai Sarif Tegal, Sarifuddin Tegal kalau nggak salah ya. Nah, itu sebenarnya sudah masuk sampai dengan 5 daripada 10 kriteria sesat. Jadi kalau Ahmadiyah itu hanya 1, Lia Eden hanya 1, ini gerakannya Habib Ba'alawi Mu'asalaman sudah masuk 5 dari 10 kriteria sesat. Jadi luar biasa sekali kesesatannya. Ya, contohnya itu yang pertama, tidak sesuai dengan rukun iman dan rukun Islam. Itu 2 ya, saya sampaikan 2. Jadi yang tidak sesuai dengan rukun iman itu, mereka menyampaikan tuh, rukun iman kan sebenarnya jelas, hanya sampai 6. Tapi mereka itu menambah-nambahkan, kalau nggak percaya sama Habib sebagai cucu Nabi, itu dalam pandangan mereka tuh dihukumnya kafir atau murtad. Padahal bukan dari rukun iman. Artinya mereka menambah-nambah itu. Nah, kafir itu sendiri juga masuk ke kriteria sesat yang kedua adalah takfiri. Takfir itu dalam MUI itu termasuk sesat, kalau ada takfiri. Nah, kemudian yang ketiga adalah tidak sesuai dengan rukun Islam. Tadi ada diceritakan yang naik hajinya cukup ke tarim, misalkan. Nah, itu kan tidak sesuai dengan rukun Islam. Bahkan ada yang menambah-nambahi, rukun Islam itu hanya 5, ditambahkan lagi rukun Islam yang ke-6 itu adalah menjaga kehormatan tarim. Nah, ini nggak sesuai dengan kaidah rukun Islam itu udah masuk 3 itu. Nah, yang keempat adalah melecehkan dan merendahkan Nabi. Nah, ini masuk dari cerita-cerita klaim karomah yang kurofat yang sesat dan melecehkan merendahkan Nabi. Misalkan Nabi Muhammad saja kita peringati Isra Mi'rajnya setahun sekali di bulan Rajab. Ini mereka sampai mengklaim leluhur mereka Fakih Muqaddam Mi'rajnya 70 kali per hari dengan kambingnya. Wah. Jadi itu mengalahkan mukjizat Nabi Muhammad. Padahal yang itu mukjizat yang paling utama di antara para nabi yang lain. Ini dikalahkan, direcehkan. Nah, udah gitu yang seperti tadi ada disampaikan, untuk Allah saja, untuk menurunkan bencana, itu perlu dapat ACC dari wali kutub yang Habib Ba'alawi. Nah, itu sebenarnya sudah melecehkan, merendahkan Allah bahkan. Bahkan para nabi saja dalam Quran itu hanya diberikan informasi saja, tidak sampai harus dapat ACC. Nah, itu banyak sekali yang seperti itu. Jadi, itu sudah masuk kepada kriteria keempat yang melecehkan dan merendahkan para nabi. Bahkan, nabi saja untuk berdakwah, hanya bisa mengislamkan tuh hanya bisa menyampaikan, sedangkan kan hidayah itu urusannya Allah gitu. Dan itu pun hanya sampai dengan di masa hidupnya orang-orang kafir. Kalau para habib bisa mengislamkan orang-orang kafir yang sudah wafat di alam kubur itu, wah, itu bisa diislamkan oleh mereka. Nah, ini benar-benar penyesatan ini kurofat dan ini melecehkan dan merendahkan Nabi yang sebenarnya sudah masuk dari kriteria MUI. Terutama juga yang kriteria kelima itu adalah tidak sesuai dengan kaidah tafsir Al-Quran. Nah, ini terkait dengan surat Al-Ahzab ayat 33. Memang bahwasanya di surat Al-Ahzab ayat 33 itu Allah itu menghendaki mensucikan Ahlul Bait sesuci-sucinya. Nah, cuman di sini ada asbabun nuzulnya. Nah, Ahlul Bait pun juga orang rumahnya Nabi. Itu kan ada makna umum, ada makna khusus. Sama kayak misalkan para yai ini, kalau makna umum orang rumahnya yai itu ya termasuk santrinya, mungkin supirnya, pembantunya, itu makna umum termasuk selain keluarganya. Tapi makna khusus keluarga ahli warisnya. Nah, demikian pula Rasulullah. Kalau makna umum, Salman Al-Farisi termasuk.
Tapi kalau alul bait makna khusus yang disucikan oleh Allah sesuci-sucinya, itu kan ada asbabun nuzulnya para yai. Nah, itu hanya dikhususkan kepada alul kisah, yaitu Rasulullah, Imam Ali, Sayyidah Fatimah Zahra, Imam Hasan dan Imam Husain. Mereka itulah yang dikhususkan disucikan sesuci-sucinya. Bahkan ketika ayat tersebut turun di rumah istri Rasulullah Ummu Salamah itu tidak termasuk dari, walaupun istri Nabi sendiri, tapi dia termasuk dijadikan sebagai alul bait yang dikhususkan disucikan sesuci-sucinya, yang Rasulullah dengan selimut atau kisahnya tersebut nggak termasuk. Nah, jadi artinya ada makna khusus. Tapi para Habib alaihi wasallam menafsirkannya itu bahwa saya sampai dengan diri mereka itu disucikan sesuci-sucinya. Jadi mereka tuh salah fahamnya lagi, salah tafsirnya. Yang aslinya itu kan mereka-mereka yang disucikan ini disucikan tuh dari untuk berbuat dosa pun mereka dijaga, dihindarkan. Tapi kalau para Habib menyatakan tuh semaksiat apapun, tapi karena nasabnya mereka akan tetap husnul khotimah. Jadi itulah yang menyebabkan Habib-habib saat ini tuh ada yang sampai predator nasab, predator seksual, ada yang sampai membelokkan nasab, ada yang sampai apalagi dusta dan lain-lain, itu nggak ada takutnya. Karena mereka punya keyakinan karena nasabnya tuh apapun yang terjadi, semaksiat apapun, mereka akan tetap husnul khotimah. Itu karena salah tafsir dari ayat tersebut. Padahal ayat tersebut tuh bukan untuk para alul bait Nabi. Dan mereka juga menyampaikan tuh barang siapa umat yang mau mengkoreksi mereka itu bagikan iblis. Itu yang menyampaikan Habib Novel Al-Idrus. Ini pun juga menyalahi Rasulullah, karena Rasulullah juga bersabda, andai Fatimah putriku mencuri, akan kupotong tangannya. Artinya turunan Rasulullah yang asli, generasi pertama, andai kata salah melanggar hukum, itu harus ditindak. Nah, ini yang mengaku-ngaku cucu Nabi ribuan tahun kemudian, nasabnya nggak terbukti secara ilmiah, tapi kalau berbuat salah, umat tidak boleh mengkoreksi mereka. Kalau mengkoreksi mereka tuh malah disampaikan mereka bagikan iblis. Nah, tentunya umat jadinya kan takut kualat karena cinta Rasulullah, husnuzon kepada cucu Nabi. Nah, takut kualat. Nah, inilah kenapa ketika itu saya sama Kimat itu juga mulai berjuang ini, tidak cukup kalau hanya mengkritik dari kelakuan Habib yang salah, atau hanya menahi mungkar dari kesesatan-kesesatan mereka. Tapi memang harus dari akarnya itu adalah membongkar kepalsuan nasab mereka. Nah, jadi ini bukannya kami, ya betul, ini yang ketiga ini dari pernyataan ini betul sekali sudah dinyatakan oleh para kiai. Jadi bukannya kami karena mereka salah maka kami palsukan nasab, ya bukan. Tapi kami ungkap kepalsuan nasab mereka demi nahi mungkar untuk mencegah kemudaratan yang lebih besar. Nah, jadi bukan karena mereka sesat sehingga atau kami nggak suka dengan kelakuannya maka kami menolak nasabnya, bukan. Tapi karena mereka ini melakukan namanya kemungkaran-kemungkaran, latar belakangnya itu kesombongan akan nasabnya, sehingga nasabnya kita teliti. Nah, ketika ketahuan palsu kami ungkap supaya kedepannya tidak ada lagi atau mengurangi atau mencegah para Habib, para Balawi yang berbuat mungkar mengandalkan nasabnya. Dan supaya masyarakat umat itu, andai kata ada Habib yang baik, yang berilmu tinggi, dihormati, silahkan karena ilmunya atau akhlaknya, bukan karena nasabnya. Karena kalau memandang lihat dari nasabnya, ini bisa menjadi suatu hal yang mereka akan terus sombong.